ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, para peserta kajian daurah, terima kasih telah datang, telah hadir, dan tentunya akan selama seminggu akan kita belajar bareng-bareng di sini ya. Jadi jangan bosan, tetap semangat. Kemudian apapun yang disampaikan diharap dicatat, kalau diingat-ingat juga nggak masalah, yang penting jangan dilupakan, seperti itu. Dan juga tentunya kalian bisa share ilmunya ke teman-teman kalian di pesantren ya. Baik, pada malam kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait pengenalan kitab-kitab hadis, dan tentunya ini berkaitan dengan ketika nanti ada materi pengecekan hadis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi dimulai dari ruang lingkup, ya, maksud tujuan dan lain sebagainya. Ini maksud tujuannya, nggak perlu dicatat, cuma cukup dibaca saja. Menjelaskan kitab hadis, intinya kalian bisa mengenal kitab hadis yang akan digunakan untuk mempraktekkan pencarian hadis atau pengecekan perawi-perawi hadis, seperti itu. Nah, ini langsung saja terkait periodisasi penulisan dan pengumpulan hadis. Hadis menjadi sebuah kitab itu dimulai pada abad pertama, pada generasi sahabat. Akan tetapi kalau saya jelaskan ini akan panjang, tapi intinya ketika zaman Nabi dan zaman sahabat itu ada dua tipe sahabat. Yang pertama, tipe sahabat yang tidak kuat hafalannya. Kemudian ada tipe sahabat yang kuat dalam hafalannya. Sehingga dari dua tipe sahabat tersebut itu Nabi Muhammad ada yang diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk menulis hadis. Kemudian juga ada yang tidak diizinkan Nabi Muhammad untuk menulis hadis, sehingga hanya segelintir sahabat yang menuliskan hadis. Contoh sahabat Abdullah bin Amr bin As, nah, itu punya kitab As-Sahifah As-Sadiqah. Jadi bentuknya hadis pada periode 1 ini, pada abad 1 Hijriah itu hanya dengan sohifah-sohifah, bukan dengan kitab, hanya lembaran-lembaran terbuat dari kulit, entah itu kulit, terus pohon-pohon dan lain sebagainya. Nah, itu as-sohifah. Kemudian pada abad ke-1, akhir abad ke-1 hingga akhir abad ke-2 itu zamannya tabi'in. Nah, dari sinilah mulai para tabi'in itu mencari hadis kepada para sahabat, menanyakan bagaimana hadis tentang puasa misalnya, seperti itu. Jadi kemudian para tabi'in ini mulai menghafal hadis, juga mencatat hadis. Seperti Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri termasuk salah satu di antara para pelopor hadis, penulisan hadis, pembukuan hadis. Kemudian pada abad kedua ini sudah mulai hadis ini sudah mulai terkontaminasi dengan
hadis-hadis palsu. Sehingga pada waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan para ahli hadis, ya termasuk tadi Ibnu Syihab Az-Zuhri itu membukukan kitab hadis. Akan tetapi kalau sekarang kita kita cari kitabnya itu tidak ada. Kemudian dilanjutkan pada periode kedua dan ketiga itu periode tabi'ut tabi'in. Jadi ini mulai awal penyaringan hadis, mulai awal pembukuan hadis hingga abad ke-6 Hijriah. Pembukuan hadis, dan disinilah mulai berkembangnya mulai dari ilmu hadis, ilmu ilal, dan ilmu-ilmu hadis yang lain sebagainya, mustalah hadis dan lain sebagainya. Dan termasuk terdapatnya penyusunan kitab-kitab induk, kitab zawaid, kitab atrof, kitab syarah, seperti itu. Jadi ringkasnya kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Ada yang tanyakan enggak? Oke. Nah, sekarang masuki model kitab hadis. Model kitab hadis yang pertama yaitu al-muwatta. Dari isim maf'ul yaitu watta'a yuwatta'u muwatta'un, muwatti'un muwatta'un. Yang artinya yang artinya dipijak, yang dimudahkan. Jadi kitab hadis yang disusun pada kurun abad kedua. Ini penataannya sesuai bab fikih dan memuat hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktub. Hadis yang disandarkan kepada sampai ke Nabi, disandarkan sampai ke sahabat, dan sampai ke tabi'in. Nah, contohnya Al-Muwatta Ibnu Abi Dziyab. Kalau di sini nggak ada. Kemudian Al-Muwatta Imam Malik. Ya, jadi itu salah satu kitab Muwatta Imam Malik. Ya, salah satu kitab hadis yang dibukukan oleh Imam Malik. Kemudian juga ada Muwatta Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi. Nah, selanjutnya sebenarnya ada kemudian ada kitab musannaf, yaitu sannafa yusannifu, isim maf'ulnya musannaf, yang dibagi sesuai jenisnya atau yang disusun atau yang dikarang. Jadi model kitab ini juga sama, berupa bab fikih, kemudian memuat hadis-hadis yang marfu, mauquf, maktub. Nah, salah satunya diantaranya yaitu Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Kemudian ada Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah. Itu ada, cuma nggak lengkap, cuma 3 jilid. Nah, selanjutnya ada namanya kitab Musnad. Al-Musnad. Musnad isim dari asnada yusnidu, isim maf'ul. Asnada yusnidu isnadan, yang artinya disandarkan. Disandarkan, kemudian yang disambung. Jadi model kitab hadis ini itu disusun sesuai urutan sahabat. Tergantung nanti musnadnya. Ada yang biasanya seperti Musnad Imam Ahmad itu menyusunnya dari sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat lain sampai akhir itu sahabat-sahabat wanita. Ini urutannya, ya, musnad disusun sesuai sahabat yang meriwayatkan hadis. Termasuk Musnad Abdullah bin Mubarak. Jadi antara musannaf dengan musnad ini ada yang muncul pertama kali itu
musnad dulu, yaitu musnadnya Abdul bin Mubarak. Itu ada di situ. Kemudian Musnad Ahmad, kemudian ada juga Musnad Al-Bakhruz Zakhar, Musnad Imam Al-Bazzar, kemudian ada Musnad Abu Ya'la Al-Musili, kemudian musnad yang khusus untuk para sahabat yang berada di satu wilayah, seperti Musnad Asy-Syamiyin. Azam. Itu yang atas itu. Nah, itu Musnad Asy-Syamiyin. Musnad khusus untuk para sahabat yang meriwayatkan hadis yang berada di wilayah Syam. Kemudian juga ada musnad yang khusus satu sahabat saja, seperti Musnad Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Musnad Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Musnad Umar bin Khattab. Nah, itu ada di sini. Nah, selanjutnya ada namanya modelnya Kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami ini, Al-Jami isim maf'ul, isim fa'il sebenarnya, isim fa'il dari jama'il jama'u yang mengumpulkan, yang menghimpun, yang menjumlah. Itu kitab hadis yang isinya terkumpul hadis-hadis terkait akidah, terkait hadis-hadis umum, akidah, tafsir, fikih, sirah, sejarah, dan lain sebagainya, adab. Jadi bukan sesuai dengan bab fikih. Ya, contohnya ya Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam Tirmidzi, itu juga namanya ya kitab Sunan. Tapi nama aslinya kitab beliau itu Al-Jami'ul Mukhtasar. Nah, itu Jami'ul Mukhtasar min Sunani an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ada kitab As-Sahih. Nah, ini kitab yang dikarang, yang disusun oleh penulisnya sesuai bab fikih, yang menurut penulisnya itu sahih, yang dianggap penulisnya itu sahih, seperti ya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Muhammad Ibnu Khuzaimah. Nama kitabnya At-Taqsim wal Anwa, Sahih Ibnu Khuzaimah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada kitab Sunan yang dinamakan kitab Sunan. Sunan masdar dari sana yasunnu, yang artinya ketetapan. Maksudnya itu ketetapan Rasulullah, ya artinya hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Sunan ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Disusun ada Sunan Darimi, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Kemudian ada juga Sunan Daruqutni, Sunan Ad-Daraqutni. Itu sudah diurutkan sunan. Nah, selanjutnya ada kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak isim maf'ul dari istadraka yastadriku. Itu kitab hadis, itu untuk menambah hadis-hadis dalam kitab tertentu, yang mana hadis tersebut dianggap oleh penulisnya memenuhi syarat kitab tertentu. Misal Mustadrak Al-Hakim, itu di atas tolong ambilkan. Nah, B, ada Mustadrak Al-Awsat dan Al-Mustadrak Al-Kabir.
Kemudian Al-Mustakhraj yang tadi itu salah satunya Musnad Abi Awana. Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj ini kitab yang modelnya hadisnya itu ditulis ulang, kemudian dengan sanadnya sendiri, sanad penulisnya sendiri. Jadi Abu Awana itu menulis ulang kitabnya Sahih Muslim, kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya sendiri. Dia punya sanad sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada Al-Mu'jam, kitab Al-Mu'jam, yaitu ini sifatnya disusun sesuai abjad. Disusun sesuai abjad. Tapi hampir mirip dengan Musnad. Akan tetapi yaitu susunannya itu sesuai abjad. Abjad ya abatasa itu. Ya contohnya Imam Tobaroni, Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Selanjutnya ada kitab Zawaid, Az-Zawaid. Nah, ini kitab Zawaid itu kitab yang memuat hadis tambahan, hadis-hadis tambahan, yang mana kitab tersebut tidak disebutkan oleh para mukharrij atau para penulis hadis dalam kitab-kitabnya yang terdahulu, yang sebelumnya. Ya, contohnya di situ ada Misbahuz Zujaj fi Zawaid Ibnu Majah, kemudian Kasful Athar an Zawaid Al-Bazzar, tulisannya Al-Haythami dan juga Al-Busiri. Kemudian ada kitab Atrof, artinya ujung pangkal. Itu kitab yang disusun dengan menyebutkan matanya saja, sesuai kitab asalnya. Kitab yang disusun dengan menyebutkan matanya saja. Nah, kemudian setelah itu disebut sanadnya. Ini berasal dari mana, sumbernya ini dari mana, seperti itu. Kitab Atrof ini gunanya untuk memudahkan, istilahnya mentakhrij hadis, mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab asal. Salah satunya yang paling di pojok itu ada namanya Kanzul Ummal Al-Hindi. Itu salah satu kitab Atrof. Selanjutnya ada namanya kitab Syarah. Nah, ini Syarah ini maksudnya penjelasan, kitab yang menjabarkan terkait mulai dari sanad hadis, mulai dari metode bahasa Arab, kemudian makna dari hadis tersebut yang terkandung, hikmahnya apa. Nah, itu kitab Syarah. Nah, salah satunya seperti Al-Muntaqo, Syarah Al-Muwatta. Di bawah sampingnya Jaufi itu ada Al-Muntaqo yang belakang, yang hitam. Nah, itu Al-Muntaqo, syarahnya Muwatta Imam Malik. Kemudian juga ada Fathul Bari atas syarahnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Ibnu Hajar. Kemudian juga ada syarahnya Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian ada Aunul Ma'bud, syarahnya Sunan Abu Daud, ditulis oleh ulama India, yaitu Syamsul Haq Al-Azim Abadi, Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Kemudian ada juga Tuhfatul Ahwadhi, salah satu contohnya syarahnya Imam Tirmidzi, juga yang menulis orang India juga, ulama India, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Nah, itu dan masih banyak lagi syarah-syarahnya, Imam Darimi, Imam Daruqutni. Dan syarah ini akan terus berkembang, nggak bisa mandek.
akan terus berkembang. Jadi setiap generasi, bahkan sampai generasi kita masih ada beberapa ulama yang mensyarah kitab hadis. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang biasa digunakan untuk mengkaji hadis itu ada yang pertama kutubus sittah. Kutubus sittah, kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini yang biasa digunakan dalam praktek pencarian hadis atau pengecekan hadis. Baik itu mengklarifikasi perawi, mengklarifikasi matan, sahihkah apa tidaknya. Nah, yang dicek itu biasanya hadis-hadis yang berasal dari kutubus sittah. Kemudian juga ada kutubus tis'ah, kitab yang 9, yaitu Al-Muwatta, Imam Malik, Sahih Bukhari, terus Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi antara dua ini yang sekiranya nanti 1 minggu ke depan kita akan coba mengecek hadis-hadis dari kitab-kitab baik itu kutubus sittah dan kutubus tis'ah, insya Allah, jika Allah menghendaki. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait kitab-kitab rijal dan kitab-kitab takhrij. Kitab-kitab al-jarh wa ta'dil. Jadi kitab-kitab rijal ya, atau kitab-kitab jarh wa ta'dil itu gunanya untuk meng-cross check para perawi hadis. Kan bagian hadis yang pertama kan ada sanad, matan. Di dalam sanad itu ada perawi, ada sirat penyampaian seperti haddatsana, akhbarana, anba'ana. Nah, itu tujuannya untuk kita belajar kitab rijal, kita tahu kitab rijal, kitab jarh wa ta'dil. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana biografi rawi dan bagaimana hal ihwal keadaan perawi. Apakah perawinya ini suka nyolong lah, terus suka dusta lah, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, yang paling utama, yaitu ada kitab as-su'alat, kitab-kitab pertanyaan terkait komentar-komentar kritikus hadis. Ketika ditanya terus membuat statement atau komentar, bahasanya si A ini seperti ini, si B ini seperti ini. Jadi tujuan awal mula adanya kitab-kitab jarh wa ta'dil dan kitab-kitab ar-rijal yang besar-besar itu dimulai dari kitab-kitab su'alat, seperti su'alat Utsman bin Thalud al-Basri kepada Yahya ibnu Ma'in, kemudian su'alat Abi Bakar bin al-Asram, su'alat al-Bardali, kemudian su'alat Abu Dawud, su'alat Abu Ubaid al-Azdi, dan lain sebagainya. Banyak sekali su'alat. Di sini nggak ada. Kalau mau lihat silakan di HP itu ada soalannya. Kalau mau download. Kemudian selanjutnya kitab Tobaqat. Nah, kitab Tobaqat ini kitab yang menjelaskan terkait biografi perawi secara Tobaqat. Mulai itu Tobaqat sahabat, kemudian ada Tobaqat tabi'in, kemudian ada juga antara Tobaqat sahabat dengan Tobaqat tabi'in. Kemudian ada juga kitab yang membahas ahli hadis secara umum, Tobaqat secara umum. Ya, Tobaqat sahabat misalnya Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, di sana ada.
Ya nanti kita jelajahi. At-Tabaqat as-Sahabah, al-Isabah fi tamyiz as-Sahabah, itu tabaqat sahabat. Kemudian ada juga Tabaqatut Tabi'in, kitab yang terkait menjelaskan biografi perawi-perawi dari tabi'in. Itu Dzikrul Asma tabi'in waman ba'dahum, dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu punyanya Imam Daruqutni. Kemudian ada gabungan antara Tabaqat sahabat dan tabi'in, yaitu Tabaqat Wasit milik Imam Al-Wasiti. Kemudian juga ada kitab Tabaqat ahli hadis yang khusus untuk satu wilayah saja, yaitu Tabaqat Al-Muhaditsin di Asbahan, Tabaqat para perawi hadis yang berada di Asbahan, daerah Persia, yaitu Abdul bin Muhammad Al-Ansori terusnya. Kemudian juga ada Tabaqat ahli hadis secara umum, yaitu Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Kemudian juga Imam Nasa'i juga menulis kitab Tabaqat secara umum, tapi tidak ada di sini. Selanjutnya ini ada kitab As-Siqat wa Du'afa. Nah, kitab-kitab Siqat ad-Du'afa ini ditulis berdasarkan perawi-perawi yang kapabilitasnya itu sahih, makbul lah istilahnya, bisa diterima, bisa dipakai perawinya itu, bisa dipertanggungjawabkan, atau doif, perawi doif, gabungan antara kedua itu. Ya, salah satunya ya tadi Tabaqatul Kubra. Kemudian Imam Bukhari, miliknya Imam Bukhari, yaitu di sini ada itu jelas kelihatan yang kitab baru At-Tarikhul Kabir Imam Bukhari. Kemudian juga ya ini ya, kitab Al-Ilal, enggak sih, untuk yang tinggi-tinggi Ilal. Kemudian juga kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu miliknya Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian ada Syarul A'lamin Nubala miliknya Imam Zahabi. Kemudian ada Tahdzibul Kamal miliknya yang bawah sendiri nomor 2, rak bawah sendiri nomor 2 itu Tahdzibul Kamal miliknya Imam Al-Mizzi. Nah, jadi kitab tersebut itu diringkas, disempurnakan oleh Imam Zahabi menjadi kitab Tadhibut Tahdzib. Kitab Tadhibut Tahdzib, cuma kitabnya Imam Zahabi ini yang Tadhibut Tahdzib tidak jarang ada yang mengkaji, jarang ada yang menggunakan. Nah, setelah itu Ibnu Hajar juga coba ingin menyempurnakan kitab Tahdzibul Kamal, sehingga beliau menulis kitab Tahdzibut Tahdzib. Jadi beda ya antara Tahdzibut Tahdzib dan Tahdzibut Tahdzib. Yang kita pakai, yang sering kita pakai, yaitu miliknya Ibnu Hajar, yaitu Tahdzibut Tahdzib. Nah, kemudian ada kitab kitab-kitab khusus para perawi yang dipakai oleh mukharrij. Itu banyak di situ. Kitab-kitab khusus perawi yang dipakai oleh mukharrij. Misalkan ada perawi-perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari. Nah, itu khusus perawi-perawi yang dipakai Imam Bukhari secara umum. Kemudian ada kitab As-Siqat yang membahas perawi-perawi yang sikot saja. Ya, salah satunya ya As-Siqat miliknya Ibnu Hibban. Nah, itu ada di rak bawah paling kanan. Kemudian juga Tazkiratul Huffaz 2 jilid itu punyanya Imam Zahabi. Kemudian ada kitab yang mengurus terkait hadis-hadis dhaif. Kitab yang mengurus terkait hadis-hadis dhaif.
seperti al-majruhin minal muhaddithin wa du'afa wal matrukin miliknya Ibnu Hibban. Jadi kalau Ibnu Hibban di dalam kitab Thiqat itu beliau sikapnya mutasahil. Tapi kalau di kitab al-majruhin ini beliau sifatnya yaitu mutasyadid. Jadi nanti saya jelaskan. Nah, kemudian ada al-kamil fi du'afa'ir rijal. Di sana ada, belum dipindah. Kemudian Mizanul Iktidal. Nah ini Mizanul Iktidal. Kitab Mizanul Iktidal miliknya Imam Dhahabi ya. Kalau Lisanul Mizan miliknya Ibnu Hajar. Kalau kitab Mizanul Iktidal itu membahas terkait perawi-perawi yang bermasalah. Nah, kemudian baru setelah itu Ibnu Hajar juga membuat kitab Lisanul Mizan untuk menyempurnakan kitab Mizanul Iktidal miliknya Imam Dhahabi. Jadi ini Lisanul Mizan. Di sini nggak ada, jadi tadi minjem dari perpustakaan Putri. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kitab Rijal itu rata-rata susunannya itu sesuai dengan huruf abjad. Huruf abjad mulai ab, alif, ba, ta. Nah itu kalau kita melihat itu seperti itu. Tapi ada kadang juga itu pengkhususannya terkait lakopnya, Abu Muhammad, Abu siapa, seperti itu. Kemudian ada juga yang di dalam abjadnya itu ada yang hanya namanya Muhammad siapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, kritikus hadis, ulama-ulama para pengkritik hadis itu ada 3 model. Yang pertama mutasahil, orang yang memudahkan, orang yang memudah mensohehkan, mensahkan perawi. Mutasahil, ya salah satunya ya Ibnu Hibban yang terkenal. Kemudian ada mu'tadil, orang-orang ya ini nanti dulu. Yang kedua mutasyadid. Mutasyadid ini orang yang keras dalam mengkritik perawi. Dia gampang mendoifkan perawi. Ya salah satunya contohnya Imam Nasai. Itu paling gampang mendoifkan para perawi. Kemudian yang ketiga itu ada al-mu'tadil yang bersikap tengah-tengah. Ya salah satunya contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah itu tengah-tengah. Kemudian ada juga kitab-kitab rijal dan kitab-kitab jarh wa ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil. Itu berdasarkan adanya segi kesamaan nama, segi nama, segi lakop, segi kunyah. Biasanya kan ada perawi A, namanya itu Muhammad. Namanya Muhammad, bapaknya bin Abdullah. Nah, Abdullah ini kan ada bapaknya. Nah, itu dari hal itu nanti bisa diketahui pembedaan siapakah ini yang dimaksud ini perawi siapa ketika ada nama perawi yang sama. Nah, itu ada yang sifatnya modelnya kitab perawi kitab rijal dan jarh wa ta'dil yang seperti itu. Nah, yang saya tahu contohnya itu kitabnya milik Imam Muslim, Al-Asma' wal Kuna. Nah itu kitabnya Imam Muslim, nama-nama perawi dan kunyah itu nama gelar. Kalau lakop itu panggilan, lakop. Maaf, kebalik ya. Kalau kunyah, lakop itu, lakop itu panggilan, kunyah itu gelar. Nah, kemudian terdapat kitab-kitab khusus ilal. Nah, kitab ilal ini kitab yang digunakan, kitab khusus yang digunakan untuk
mencari cacatnya perawi yang tersembunyi. Ya misalkan ada satu hadis dilihat secara zahir, dicek ternyata sahih. Tapi padahal ada cacat yang tersembunyi yang mana sanad tersebut sebenarnya bermasalah. Sehingga hadis itu juga tidak bisa dijadikan hujah. Nah itu terkait kitab khusus ilal. Nah, seperti ilalnya Imam Ahmad, kemudian ilalnya Imam Tirmidzi, kemudian ilalnya Abdurrahman bin Abi Hatim, kemudian juga ada ilalnya Imam Daruqutni. Jadi kalau ahli hadis itu belum tentu ahli ilal. Belum tentu ahli ilal. Kalau ahli ilal itu sudah pasti dia ahli hadis. Seperti itu. Ya, saya rasa kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu bayyina linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga Bagaimana kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.